Halo guys, di sini saya dapat kiriman OLT. Ini adalah OLT kiriman dari subscriber Pikom Ludoyo Blitar, yaitu subscriber dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Ini ada OLT produk dari HS Airpo yang modelnya HS EPT 1004H. Untuk tampilan panel depan, nah seperti ini. Di kiri ada mereknya HS Airpo dan di kanan di sini ada modelnya EPT 1004H. Tampilan dari atas seperti ini. Di tengah ada tulisan OLT dan di kanan di sini ada tulisan HSGG. Untuk OLT ini sama dengan OLT HSGG, mungkin ini hanya beda stiker dan firmware-nya saja, karena untuk casingnya ini masih HSGG. Oke, untuk routernya ini kendalanya atau keluhannya adalah tidak bisa masuk ke sistem. Untuk lebih jelasnya, ini saya nyalakan dulu OLT-nya. Nah, ini sudah mulai nyala. Lampu power 1 nyala. Nah, seperti ini. Ini hanya nyala lampu power 1 saja dan yang lainnya tidak nyala sama sekali. Sistem juga tidak nyala. Hanya nyala lampu power saja. Coba saya ulangi. Nah, ini saya matikan dulu. Saya nyalakan lagi. Nah, ini sekarang nyala lampu power dan lampu sistem. Tadi yang awal ketika dinyalakan lampu sistemnya berkedip, dan sekarang lampu sistem nyala terus. Artinya ini error. Kadang lampu sistemnya mati seperti yang awal tadi. Nah, kadang seperti ini lampu sistem nyala. Namun ini bila masuk ke pengaturan tidak bisa. Masuk setup tidak bisa. Nah, jadi seperti ini kerusakannya, error, tidak bisa masuk ke sistem, atau artinya sistemnya error, sistemnya stuck atau tidak bekerja. Nah, kurang lebih seperti itu keluhannya. Dan sekarang selanjutnya ini akan saya bongkar dulu OLT-nya. Setelah itu nanti dicek, dianalisa, ditelusuri kerusakannya. Setelah ketemu kerusakannya, selanjutnya bisa dieksekusi. Nah, seperti ini bagian dalamnya. Di sini ada mainboardnya, lalu di sini ada power supply-nya. Ini ada kipas 2. Dan selanjutnya sekarang untuk mainboardnya ini akan saya lepas dulu dari casingnya, saya keluarkan dari casingnya. Nanti setelah itu tinggal dicek, dicari di mana kerusakannya, dan setelah ketemu kerusakannya nanti bisa tinggal untuk dieksekusi. Oke, dan sekarang ini akan saya lepas dulu mainboardnya dari casingnya. Ini sudah saya keluarkan mainboardnya
Dan inti tadi sudah saya bersihkan juga beserta semua komponen-komponen. Ini power supply juga sudah saya bersihkan, dan di casing-casingnya pun juga sudah saya bersihkan semua. Perlengkapan sudah saya bersihkan semua, jadi lebih enak mengerjakan. Oke, selanjutnya ini akan saya cek dulu dan dicari, dianalisa, dicari di mana kerusakannya. Ini sudah saya cek. Untuk saat ini ditemukan bahwa firmware-nya, sepertinya firmware-nya ini bermasalah. Karena memang dari kerusakan sistem yang tidak bisa bekerja dengan baik, ini mengindikasikan bahwa biasanya firmware-nya yang bermasalah. Dan IC firmware-nya atau IC memorinya yang ini ada di sini. Dan selanjutnya ini IC-nya akan saya program ulang. Nah, sekarang untuk IC-nya ini akan saya lepas dulu. Ini sudah saya lepas IC-nya. Nah, ini dia seperti ini. Dan di posisinya di mainboard di sini. Oke, sekarang ini IC-nya saya pasang dulu di alat programmer. Nah, seperti ini sudah saya pasang, dan selalu saya ingatkan sebelum melakukan pemrograman ulang, IC aslinya, firmware aslinya ini wajib di backup dulu apapun kondisinya, karena file firmware aslinya terkadang itu masih dibutuhkan, masih sangat penting. Ketika pekerjaan ini belum selesai, OLT-nya belum benar-benar normal, maka untuk firmware aslinya ini wajib di backup dan disimpan. Dan sekarang untuk IC aslinya ini akan saya backup dulu firmware aslinya. Jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi. Pesanan IC memori yang sudah diisi, solusi untuk teknisi. Pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis programmer IC memori adalah solusi untuk teknisi. Pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya.
Ini sudah saya backup file firmware-nya. Untuk file firmware aslinya ini sudah tersimpan di komputer. Nah, selanjutnya karena di sini saya belum memiliki firmware aslinya yang normal, saya belum memiliki backup, maka untuk langkah selanjutnya di sini akan saya coba buatkan dulu file firmware aslinya sesuai data aslinya. Nanti akan saya buatkan file ori, vendor, dan terbaru. Nah, oke, mudah-mudahan filenya ini nanti bisa berhasil saya buatkan, karena sebelum membuat ini saya harus memecahkan kode-kode yang ada di file firmware aslinya ini, karena referensinya yaitu menggunakan file firmware aslinya, file backup yang baru saja di backup itu tadi. Nah, oke, sekarang ini akan saya buatkan dulu file firmware-nya. Ini sudah berhasil saya buatkan file firmware-nya. Ini saya buatkan file firmware sesuai data aslinya, dan sudah saya buatkan yang versi update terbaru, yaitu versi 3.4.2 rel yang dirilis pada tanggal 17 April 2024. Itu adalah firmware yang terbaru yang saya dapatkan, yang terbaru untuk OLT ini. Alhamdulillah sudah berhasil saya buatkan, dan sekarang siap untuk dimasukkan, diinput, diprogram ulang ke IC memorinya ini. Oke, sekarang kita menuju ke komputer untuk melakukan pemrograman ke IC ini menggunakan firmware yang baru saja dibuat. Spesialis programmer IC memori, gunanya file dan BIOS, paling lengkap se-Indonesia Raya. Adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Melayani semua jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi. Adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Diproses secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis programmer IC memori adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya.
Ini IC-nya sudah selesai diprogram ulang menggunakan firmware yang baru saja saya buat. Dan selanjutnya IC-nya ini akan saya pasang kembali ke tempatnya di sini, di mainboard-nya. Ini IC-nya sudah saya pasang kembali. Nah, ini dia. Sudah saya pasang kembali dengan sangat bagus dan rapi. Tidak kalah seperti solderan pabrik. Tidak terlihat bahwa IC ini pernah dilepas ataupun diganti. Nah, oke. Selanjutnya, sekarang ini akan saya pasang kembali di casingnya. Setelah itu nanti saya rakit kembali ini kabel-kabelnya. Selanjutnya nanti dicek, bisa dicek, dites, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini mainboardnya sudah saya pasang kembali ke casingnya, dan ini sudah saya nyalakan. Kipas sudah berputar, lampunya ini sudah nyala. Ini lampu depan juga sudah nyala. Dan ini juga sudah saya koneksikan ke komputer. Nah, ini dia, saya sudah masuk ke settingan, masuk ke IP-nya. Ini firmware-nya, System Information. Firmware-nya sistem versi 150, firmware versi 342. Serial number tetap sesuai aslinya. Ini firmware yang dirilis pada tanggal 17 April tahun 2024, dan ini adalah firmware yang terbaru atau yang terakhir. Nah, oke, jadi ini sekarang OLT-nya sudah normal kembali. Untuk proses perbaikan kali ini berhasil dengan lancar. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ayo terus bantu dukung channel YouTube Pikom Ludoyo Blitar dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui informasi ini. Sekian, terima kasih. Thank you.